Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina ورسولنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد إخوة الإيمان أو مسلمين dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat jamaah salat subuh Masjid Darun Ni'mah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah mengumpulkan kita bersama di tempat yang insyaallah dimuliakan, di rumah di antara rumah-rumah Allah, ditegakkan salat di dalamnya, ditinggikan asma Allah di dalamnya, dan dilaksanakan berbagai ibadah dan kebaikan di dalamnya. Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita semua di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongannya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dan terikat dengan masjid. Di dalam salat 5 waktu dia termasuk di dalamnya. Ketika ada taklim dia pun hadir di dalamnya, dan ketika dilaksanakan berbagai kebaikan dan aktivitas yang bermanfaat bagi umat Islam, dia pun hadir juga di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan tersebut, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua dalam ketaatan dan pelaksanaan salat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Beliau berpesan kepada kita semua sebagai umatnya,
inni faratukum 'alal haudi, sesungguhnya aku menanti kalian semua di telagaku. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan muara dari sungai Al-Kautsar yang beliau miliki di surga Firdaus yang tertinggi. Al-Kautsar yang Allah katakan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan secara khusus kepadamu wahai Muhammad yang namanya Al-Kautsar. Nabi SAW sampaikan tentang sungai ini, kanal-kanalnya, saluran-salurannya berbahankan emas dan berbahankan perak, alirannya terus ke bawah sampai dengan ke padang mahsyar. Dan Nabi SAW sampaikan, setelah kita semua di padang mahsyar diberi keputusan oleh Allah untuk berpindah dan beranjak dari tempat tersebut menuju yaumul hisab, diaudit dan dihitung amal-amal kita, kemudian ditimbang di mizan, kemudian melewati sirat, sampai dengan kita melewati sirat dan berada di tempat yang namanya qantharah sebelum kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Maka sebelum itu semua kita lalui, dari padang mahsyar kita menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma'uhu abyadu minal laban, telagaku airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asali bil laban, dan rasanya lebih manis daripada madu yang bercampur dengan susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan aromanya lebih wangi daripada al-misk, minyak kasturi. Wa aniyatuhu ka'adadin nujum, kata Nabi SAW, gelas-gelas yang ada di pinggir telagaku itu sangat banyak seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abada, siapa yang berhasil meminum air dari telagaku, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Nabi sampaikan, semua umatku mendatangi telagaku dan aku menanti di sana. Namun ada beberapa orang yang ketika mendekat kepada Nabi dan Nabi pun mendekat kepadanya, tapi dia tak berhasil mendapat air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat, meminta keterangan, kenapa wahai malaikat dia tak bisa menjangkau tanganku? Ada semacam sekat atau pembatas yang memisahkan antara Nabi dengan umatnya ini. Maka malaikat memberitahukan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ya Muhammad, Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan selepas engkau wafat, yaitu yang dimaksud umat Nabi yang satu ini atau beberapa umat Nabi yang tak dapat air dari Nabi ini. Mereka-mereka adalah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang lebih mengedepankan hawa nafsunya dan opini pribadinya dibandingkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang ketika sholat maka mereka ikuti hawa nafsunya, tidak mengingat bahwasanya Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku salat. Mereka-mereka yang membuat ibadah sendiri dan membuat sunnah Nabi SAW menjadi terlupakan, bahkan tersingkirkan. Mengetahui itu, maka Nabi SAW berkata, suhqan, 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 yang maknanya menjauhlah kau dariku, menjauhlah kau dariku, menjauhlah kau dariku. Dia tak mendapat air dari telaga Nabi dan dia tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita untuk senantiasa mampu menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini dengan izin Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tertunda, yaitu tentang sirah 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang terbaik dari ratusan ribu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah menyampaikan tentang keutamaan para sahabat secara umum. Kita telah menyampaikan tentang keutamaan 10 sahabat secara khusus. Dan kita sudah menyampaikan satu persatu sahabat-sahabat Nabi yang 10 itu sampai dengan Umar bin Al-Khattab dan wafatnya beliau. Abu Bakar sudah kita sampaikan, Umar juga sudah kita rincikan. Kemudian setelah itu mau masuk Ramadan, bulan berikutnya kita bahas tarhib Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan kita vakum. Selepas Ramadan kita bahas tema tentang Al-Quranul Karim yang sudah mulai dilupakan oleh umat Islam karena Ramadan sudah habis. Maka sekarang bulan ini kita lanjutkan lagi dengan izin Allah, yaitu sahabat yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan. Ya, sebelum kita mulai, ada bagusnya, ada baiknya kita ulangi kembali sedikit tentang 10 sahabat ini, karena mungkin ada di antara kita yang lupa, ada di antara kita yang mungkin ragu-ragu siapa saja sosok 10 orang tersebut. Nabi SAW sampaikan dalam sabda yang sahih diriwayatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lain masih banyak yang meriwayatkan hadis ini, bahwasannya beliau bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar juga di surga, Utsman juga sama, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib fil jannah, juga sama di surga beliau. Kemudian Talha bin Ubaidillah kata Nabi orang kelima. Yang keenam Az-Zubair bin Awam kata Rasulullah SAW. Berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas kata Nabi. Berikutnya Sa'id bin Zaid orang ke-8. Berikutnya Abdurrahman bin Auf orang ke-9. Dan berikutnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan 9, ya, dan orang terakhirnya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan hadis ini, dia hanya menyebutkan 9 orang tanpa namanya. Maka jamaah tabi'in, generasi yang gak berjumpa dengan Rasul, yang mendapatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Auf, dia bertanya, lalu siapa orang yang ke-10? Abdurrahman bin Auf gak mau menjawab karena dia saking tawadhu'nya, padahal dialah orang yang ke-10. Sampai sebagian tabi'in mereka bisik-bisik, dialah itu orang yang ke-10, dialah orang itu. Ya, dia tidak mau mengaku. Kenapa? Saking tawadhu'nya sahabat Nabi SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan 10 orang ini sudah terbukti banyak dedikasinya terhadap umat Islam dan agama Islam. 10 orang ini adalah mereka berada di barisan pertama membela dakwah Rasulullah SAW. 10 sahabat ini juga termasuk yang paling awal masuk Islam, kecuali Umar. Umar agak belakangan, sudah pernah kita sampaikan. Beliau orang ke-70 sekian yang masuk Islam. Ya, beliau masuk Islamnya belakangan, sekitar tahun ke-6 kenabian. Jadi sudah 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Umar baru masuk Islam. Sedangkan 9 orang yang lain benar-benar berada di awal-awal tahun yang pertama. Ya. Nah, yang semakin menunjukkan 10 orang ini memang paling utama daripada yang lain, bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut 10 orang ini dan keutamaan mereka. Nabi saja pernah ketika mendaki Gunung Uhud, dengan izin Allah Gunung Uhud bergetar atau terjadi gempa.
Maka Nabi SAW bersabda, dia Uhud, hai gunung Uhud, diam dan tenanglah kamu, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, maksudnya Rasulullah. Di atasmu ada As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan di atasmu ada 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Umar sudah kita ceritakan kan, mati syahidnya bagaimana, sampai beliau disebut, digelari dengan Syahidul Mihrab, orang yang mati syahid di mihrab. Ketika salat subuh beliau menjadi imam salat subuh. Ada satu orang yang dia ini pura-pura masuk Islam dahulunya. Dia adalah budaknya sahabat Al-Mughirah, ya. Orang ini sengaja masuk Islam supaya terlindungi. Ikutan sholat subuh bukan benar-benar pengen sholat, tapi punya maksud terselubung yang busuk, yaitu dia membawa beracun. Dia maju ke depan, kemudian dia menusuk kepala dan punggungnya Umar bin Al-Khattab yang sedang menjadi imam. Ya, jadi gaya-gaya nyerang imam ini udah dari dulu kan, bukan baru-baru ini. Ya, video-video yang baru-baru viral-viral ini, imam ditusuk, imam diserang dari belakang. Itu lagu lama, dari dahulu sudah pernah terjadi, dan Umar salah satu korbannya. Ya, ditusuk. Di belakang Umar ada sahabat Ibnu Abbas. Di sebelah Ibnu Abbas ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka seorang tabi'in yang di saf kedua di belakangnya Ibnu Abbas, dia menceritakan kejadian tersebut. Dia bilang, tidak ada pemisah antaraku dengan Umar kecuali Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas pas di belakangnya Umar. Ya, akan tetapi ketika Umar ditusuk, tak mampu lagi dia melanjutkan sholat, dia menarik siapa? Abdurrahman bin Auf, sebelah kanannya sedikit yang dia tarik. Ya, dan ini adalah kisah pertama kali seorang imam menarik pengganti, istikhlaf namanya. Di zaman Nabi nggak pernah. Di zaman Abu Bakar tidak pernah. Baru terjadi di zaman Umar. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati, dan sunnah siapa? Khulafa'ir Rasyidin. Jadi sikap Umar ini sudah diberikan apa? Legalitas oleh Rasulullah SAW. Ini bukan syariat baru, ini bukan penyimpangan dari ajaran Nabi, tapi justru ini menjadi penyempurna keumuman yang pernah Rasul sampaikan tentang tugas seorang imam. Di antaranya, dia memilih pengganti ketika sholat sedang berlangsung. Entah dia batal karena apa. Dalam kasus ini Umar tak sanggup melanjutkan karena banyak darah menetes dan racun sudah begitu kuat mencapai ke tubuhnya. Maka dia tarik Abdurrahman bin Auf menjadi imamlah beliau. Sebentar aja atau dia peringkas. Kemudian setelah itu semua yang hadir di situ menangkap si Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pelakunya ini, dan mereka mendengar beberapa wasiat dari Umar bin Al-Khattab. Apa di antara wasiat yang sangat penting? Umar memilih 6 orang yang pantas menjadi bakal calon pemimpin pengganti beliau. Siapa saja 6 orang ini? Utsman orangnya. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib orangnya. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas orangnya. Siapa lagi? Thalha bin Ubaidillah orangnya. Siapa lagi? Zubair bin Awam orangnya. Siapa lagi? Orang yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, kita ulangi siapa? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang bakal calon pemimpin berikutnya. Karena Umar melihat inilah 6 orang terbaik yang tersisa. Tapi sebenarnya kalau mau dicek dari 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, yang masih tersisa itu ada 7 orang. Siapa yang nggak disebut namanya? Sa'id bin Zaid.
Kenapa Umar gak mau nyebut Sa'id bin Zaid? Kenapa dia pilih kasih? Karena Sa'id bin Zaid hubungan kekerabatannya sama Umar sangat dekat. Saking Umar gak mau ada nepotisme dalam kepemimpinannya. Ya, gak mau ada istilah bapak membantu anak jadi pemimpin. Gak mau Umar seperti itu. Ya, begitupun kalau nanti Sa'id bin Zaid dimasukkan dalam bakal calon pemimpin berikutnya, nanti akan ada tuduhan bahwasannya Umar ya memberikan privilege kepada keluarga besarnya karena sama-sama dari klan Bani Adi, dan Sa'id bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Al-Khattab. Karena Sa'id bin Zaid punya saudari perempuan namanya Atikah. Atikah ini istrinya Umar. Sedangkan Sa'id bin Zaid juga menikah dengan adiknya Umar, namanya Fatimah bintil Khattab. Adiknya Umar, Fatimah bintil Khattab. Siapa Fatimah bintil Khattab? Nah ini nih penyebab Islamnya Umar, yang membaca surat Toha di rumahnya bersama suaminya Sa'id bin Zaid, yang membuat Umar akhirnya mau masuk Islam. Kan masuk Islamnya beliau dengan sebab adiknya dan suaminya. Ya, jadi iparannya Umar, maka dia nggak mau nanti dituduh, oh Umar ini pilih kasih, berikan privilege kepada keluarga besarnya sendiri. Makanya nggak mau Umar menyebut orang ketujuh, padahal dia masih hidup. Ya, dan Abu Ubaidah sudah wafat ketika peristiwa pandemi. Nah, masih ingat? Kita pernah mengisahkan Umar ingin ke negeri Syam, berkunjung ke tempatnya Abu Ubaidah bin Jarrah yang menjadi pemimpin dan gubernur di sana, tapi terjadi pandemi yang lebih hebat daripada Covid kemarin kita tuh. Ya, puluhan ribu, ratusan ribu orang meninggal tiba-tiba. Nah, salah satu korbannya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan kata Umar ketika ditanya oleh para menterinya, wahai Amirul Mukminin, coba engkau bermimpilah. Apa kira-kira harapanmu kalau kamu diberikan suatu kalau kamu diizinkan untuk bermimpi, kamu memimpikan apa? Kata Umar, saya memimpikan kalau ada sebuah rumah atau ruangan yang dipenuhi dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan ketika Umar memilih 6 orang tersebut, dia berkata, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, niscaya saya nggak akan ragu memilih dia menjadi pemimpinku berikutnya. Dan kalau nanti Allah meminta pertanggungjawaban kepadaku di yaumil hisab tentang apa alasan aku memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka aku akan jawab seperti jawaban atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umatku yang paling amanah, paling punya integritas. Ya, apa yang diucapkan sama dengan perbuatannya. Amanah akan diemban sebaik-baiknya, dijunjung tinggi, tidak khianat terhadap amanah. Kata Nabi, orang itu adalah Abu Ubaidah. Sehingga ketika aku ditanya sama Allah, kenapa kau pilih Abu Ubaidah? Karena dia orang yang paling amanah berdasarkan kesaksian dari utusanmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal. Makanya akhirnya Umar memilih 6 orang ini. Dan bukan apa-apa, Umar tidak ingin nanti 6 orang ini ada saling iri satu sama lain. Misal Umar sebut nama satu orang, wah nanti yang lain merasa, kenapa sih dia yang dipilih ya? Nah, maka akhirnya Umar sebut saja 6 orang. Biarkan Biarkan jamaahnya yang nanti akan memilih. Nah, Abu Bakarnya sudah wafat. Nah, Umar itu wafat di tahun ke-23 Hijriah. Dia menjabat sekitar 10 tahun setengah. Kurang lebih kalau di presiden kita itu 2 periode, 10 tahun setengah. Nah, akhirnya kan siapa? Tolha bin Ubaidillah mundur. Saya nggak ikut-ikutan masalah begini. Zubair bin Awam juga sama mundur.
Saya nggak ikut-ikutan masalah kayak gini. Kedua orang ini mengatakan, udah saya pilih Utsman, saya pilih Ali. Dari 6 orang, 2 orang sudah menyingkir. Tinggal berapa? 4 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berkata, saya mah tahu diri. Saya mah tahu diri kalau dibandingkan Utsman, dibandingkan Ali sama Abdurrahman bin Auf. Saya mah apa sih? Nah, gitu kira-kira. Kenapa? Ya, Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang pernah memimpin sholat. Nabi sedang masbuk, Nabi dipimpin sholat oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau mau ditanya siapa sahabat yang pernah memimpin sholat berjamaah dan Nabi jadi makmum, Abdurrahman bin Auf orangnya. Sempat itu sahabat pengen narik mundur Abdurrahman bin Auf karena Rasul sudah datang, tapi kata Rasul biarkan, Nabi jadi makmum, rela jadi makmum. Padahal beliau seorang nabi loh, pemimpin umatnya, tapi mau jadi makmum. Dan kami belum temukan ada sahabat kayak begini nih, kecuali Abu Bakar. Itu pun Abu Bakar jadi imam sholat karena Nabi sakit. Kalau Abdurrahman bin enggak. Makanya Sa'ad bin Waqqas bilang apa? Udah, saya pilihnya Abdurrahman bin Auf aja. Mundur lagi kan 1 orang. Tinggal berapa? Tinggal 3 orang. Nah, Abdurrahman bin Auf membandingkan dirinya dengan Utsman dan Ali. Saya mah apa gitu. Kalau dibandingkan Utsman dan Ali, 2 orang ini jauh lebih utama. Kenapa? 2 orang ini menantunya Rasulullah SAW. Maka kata Abdurrahman bin Auf, saya paham diri saya. Ya, saya akan mencari suara kepada jamaah. Siapa kira-kira mereka yang lebih banyak memilih antara Utsman, kamu atau Ali? Diceklah elektabilitas 2 orang ini gitu kira-kira. Ya kan? Survei membuktikan ternyata votingnya lebih banyak kepada maka dialah terpilih menjadi khalifah berikutnya, khulafaur rasyidin yang berikutnya setelah Abu Bakar. Ya, 2 tahun 3 bulan Nabi wafat Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar menjadi pemimpin dan beliau sudah nggak kuat karena usia yang sudah tua renta. Maka beliau lepaskan jabatan dan berikan kepada Umar. Kapan terjadinya? Setelah 2 tahun 3 bulan. Kalau Rasul wafat tahun 11 Hijriah, berarti Abu Bakar melepas jabatan tahun 13 Hijriah. Ditambahin aja 3 bulan. Rasul Rabiul Awal berarti Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah. Di bulan Jumadas Tsaniyah Umar menjadi pemimpin tahun 13 Hijriah. Umar menjabat 10 tahun setengah. Ya sudah, tambah 10 tahun 23 Hijriah berhentinya. Ditambah setengah bulan lagi, yaitu di bulan Zulhijjah. Maka Utsman naik menjadi pemimpin di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Dan beliau ini khulafaur rasyidin yang paling lama masa jabatannya 12 tahun. Hampir 3 periode. 2 periode sudah genap, ya, kemudian 2 tahun lagi. Nah, itu Utsman bin Affan, ya. Nanti baru setelah itu Ali dan seterusnya, ya. Nah, ini sekilas kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu ketika Umar wafat apa yang dia lakukan. Beliau memberikan bakal calon pemimpin berikutnya sebanyak 6 orang dan terpilih Utsman bin Affan. Dengan hal ini, maka sahabat yang paling pantas kita bahas setelah Abu Bakar, Umar, orang berikutnya Utsman. Dan ada satu sahabat namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini anaknya Umar. Beliau secara objektif menerangkan kepada kita semua. Keterangan ini termaktub dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Ya. Kata Ibnu Umar, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami itu sudah mengurutkan sahabat-sahabat Nabi waktu Nabi masih hidup. Jadi coba kita urutkan nih, siapa sahabat yang nomor 1 sampai nomor kesekian. Maka kata Ibnu Umar,
kami berikan pilihan nomor 1 kami kepada siapa? Abu Bakar. Udah jelas, nggak ada yang bisa melampaui kemuliaan Abu Bakar kecuali Nabi dan Rasul. Atau beliau orang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Siapa Nabi yang paling tinggi kemuliaannya? Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi yang paling rendah kemuliaannya? Allah yang lebih tahu. Maka orang berikutnya langsung Abu Bakar. Sampai Nabi SAW juga pernah ngasih keterangan, Abu Bakar dan Umar ini kalau hidupnya di zaman sebelum pun mereka dua itu sudah jadi Nabi. Kalau hidup di zaman sebelum Rasulullah SAW, ya kan? Nah, kemudian orang berikutnya kata Ibnu Umar, "Tsumma Umar bin Khattab." Ini bayangkan bagaimana anaknya Umar mengakui bahwasannya ada yang lebih baik dari bapaknya, yaitu Abu Bakar. Biasanya anak ini kan membanggakan orang tuanya. Siapa orang paling hebat dalam hidupmu? Bapak saya. Kan gitu. Tapi Ibnu Umar sebagai sahabat Nabi, pemegang amanat, yaitu ilmu yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Maka beliau tetap mengatakan Abu Bakar nomor 1, orang berikutnya Umar, orang berikutnya summa Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Nah ini nih, perkataan dari Ibnu Umar sudah jelas. Jadi dulu para sahabat sudah pernah mengurutkan sahabat yang terbaik 3 teratas, top 3 itu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, dalam riwayat lain Ali yang ngomong sedang khutbah di depan jamaah, karena ada orang-orang Syiah di zaman beliau yang mengkultuskan beliau. Maka beliau kasih klarifikasi bahwasanya orang terbaik Abu Bakar, orang berikutnya Umar, orang berikutnya Utsman. Saya mah apa sih? Gitu kata Ali. Dalam riwayatnya dia berkata, saya cuma salah satu di antara kaum muslimin. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, sahabat Utsman bin Affan ini memiliki hubungan kekerabatan yang agak dekat dengan Rasulullah SAW. Agak dekat. Ya, tapi tidak sedekat Ali, karena Ali kan masih satu klan Bani Hashim dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bernama Muhammad bin Abdillah, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Lah, Ali dengan Rasul satu kakek. Dia namanya Ali, bapaknya namanya Abu Thalib, pakdenya Rasul ya. Abu Thalib anaknya Abdul Muttalib, masih satu kakek. Artinya Ali dan Nabi ini sepupuan, tapi usianya jauh. Ya, Rasul jauh lebih tua. Dan Rasul dulu di usia 8 tahun setelah wafat kakeknya diasuh oleh Abu Thalib sampai belum menikah dengan ibunda Khadijah. Pindah rumah kan, sudah nikah, pisah rumah. Nabi menjadi orang terkaya saat itu karena nikah sama wanita terkaya. Maka Nabi perhatian kepada pakdenya Abu Thalib, melihat taraf ekonomi Abu Thalib ya masih dikatakan menengah ke bawah lah. Abu Thalib punya anak lumayan banyak, di antaranya Ali nih, anak yang terakhir. Maka Rasul minta izin sama siapa? Abu Thalib buat gantian ngasuh putranya Abu Thalib yang pertama Ali. Makanya Ali diasuh oleh Rasul. Kayak balas budi lah, dulu Rasul diasuh oleh ayahnya Ali bernama Abu Thalib. Nggak sedekat Ali hubungan kekerabatan Utsman dengan Rasulullah SAW, tapi masih satu leluhur, yaitu ketemu di yang namanya Abdul Manaf. Rasul punya kakek tadi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya siapa? Bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi kakek ketiganya Nabi lah. Kakek pertamanya Abdul Muttalib, kakek keduanya Hashim, kakek ketiganya Abdul Manaf. Ya. Nah, ketemu di Abdul Manaf inilah si Utsman ini. Utsman bernama Utsman, anaknya Affan. Affan anaknya siapa? Abul As. Ya, Abul As anaknya siapa? Umayyah. Umayyah anaknya siapa? Umayyah anak Abdul Syams. Abdul Syams anak Abdul Manaf. Jadi ketemu di Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf itu punya anak 4.
Satu namanya Hashim, ya. Satu namanya Naufal. Satu lagi namanya yang ketiga Abdul Syams, ya. Yang keempat namanya Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, ya, Al-Muttalib. Kalau kita kenal dengan imam besar kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu nasabnya nanti ketemu dengan Al-Muttalib nih. Jadi nanti ketemu sama leluhurnya Rasulullah SAW. Kalau Imam Syafi'i hidup di zaman kita dipanggil Habib beliau, masih keluarga Nabi SAW. Ya, ketemu di Al-Muttalib. Nah, sedangkan Utsman ketemunya di Abdul Syams ini nih. Abdul Syams anaknya Abdul Manaf. Ya, jadi bisa dibilang Utsman ini memiliki kakek keempat Abdul Manaf, Rasul kakek ketiganya Abdul Manaf. Jadi kan jelas nih generasinya beda nggak? Rasul jauh lebih tua. Karena ibaratnya Rasul ini lettingan ayahnya Utsman. Karena Abdul Manaf bagi Nabi itu kakek ketiga, Abdul Manaf bagi Utsman itu kakek keempat. Beda generasi sebenarnya. Tapi dari segi usia, ternyata perbedaan usia Rasul dengan Utsman nggak begitu jauh, cuma sekitar 6 tahun aja. Cuma sekitar 6 tahun. Siapa lebih muda? Siapa lebih muda? Utsman lebih muda dari Nabi sekitar 6 tahun. Kalau Nabi dilahirkan sekitar 53 sebelum hijrah. Kita pakai sebelum hijrah, sebagaimana masih ada sebelum masih kan tahun kita kan pakai hijriah nih. Ya, kenapa 53? Karena usia Nabi 63 kan ketika wafat, betul? Dan Nabi di Madinah tinggal cuma 10 tahun. Ini sepakat para ulama. Ya udah 63 kurang 10 totalnya 53. Berarti ketika Nabi hijrah usianya berapa tahun? 53 tahun. Sama aja kita bilang Rasul dilahirkan 53 tahun sebelum hijrah. Maka Utsman lahirnya 47 tahun sebelum hijrah. Beda berapa? Beda sekitar 6 tahun. 47 ke 53. Ya kan? Kan makin tinggi angkanya berarti makin tua ya. Karena kan sebelum hijrah nih. 53, 52, 51, 50 terus sampai 1 tahun sebelum hijrah, sampai tahunnya hijrah, baru 1 hijriah, 2 hijriah, 3 hijriah, sampai sekarang kita berapa nih? 45 hijriah. Udah lama banget kan berarti? Udah 1400 tahunan silam ini. Ya. Jadi terpaut usia sama Nabi cuma 6 tahun. Tapi kita harus ingat hubungan Nabi dengan Utsman adalah mertua dan menantu, ya kan? Betul nggak? Mertua dan menantu. Rasul mertuanya Utsman bin Affan. Nanti akan kita lihat kenapa bisa menjadi menantunya Rasulullah SAW. Sedangkan 2 orang yang sudah kita bahas sebelumnya, keduanya mertuanya Rasulullah SAW. Siapa mertua Nabi? Abu Bakar, karena putrinya bernama Ibunda Aisyah nikah dengan Rasulullah. Unik ya, mertua lebih muda dari menantunya. Kan Rasul menantunya Abu Bakar, Rasul lebih tua dari Abu Bakar, sekitar 2,5 tahun lebih tua Rasul. Umar lebih jauh lagi usianya, karena Umar sama Utsman lebih tua lagi Utsman dari segi usia, ya. Tapi Umar mertuanya Rasulullah. Kenapa? Putrinya Umar, Hafsah, Ibunda Hafsah menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi 2 orang pertama yang sudah kita bahas, Abu Bakar dan Umar, ini adalah mertuanya Rasulullah. Sekarang Utsman ini adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi kita lihat leluhurnya Utsman ada yang namanya Umayyah, berarti kita bisa bilang dia dari klan Bani Umayyah. Nanti kan setelah Al-Hasan bin Ali memberikan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, semenjak itu sudah bukan lagi Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin sudah habis. Dengan apa? Dengan diberikannya kepemimpinan kepada Muawiyah. Jadi Khulafaur Rasyidin berapa orang? Pernah kita sampaikan? Ayo, berapa orang totalnya? 4 kurang 5. Karena Nabi sendiri yang bersabda khilafatun nubuwah salasuna sana.
kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian adalah berlangsung selama 30 tahun. Kalau cuma sampai Ali baru 29 tahun setengah. Yaitu rinciannya tadi Abu Bakar menjabat 2 tahun 3 bulan. Umar 10 tahun setengah. Utsman 12 tahun genap. Ali 4 tahun 9 bulan. Ini kalau di total baru 4, totalnya baru 29 tahun 6 bulan. Belum sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW. Maka siapa yang menggenapkan 30 tahun, siapa yang menjabat selama 6 bulan, itulah putranya Ali yang bernama Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Baru nanti Al-Hasan berikan kepada Muawiyah. Itu pas banget kejadiannya di bulan Rabiul Awal tahun berapa? 41 Hijriah. Sedangkan Nabi wafatnya di bulan Rabiul Awal tahun 11 sih. 11 tambah 30 berapa? 41. Pas banget tuh. Kenapa bisa pas? Ya karena ucapan Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi makanya kalau ada yang bilang Khulafaur Rasyidin itu cuma 4, saya nggak sepakat karena melawan hadis Nabi 30 tahun. Dan menjadi apa? Tidak memasukkan orang kelima yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Padahal dia menjadi pemimpin. Hanya saja kenapa 4 orang ini yang lebih dikenal? Karena di zaman Al-Hasan, orang-orang yang berada di daerah timur, ya, dari Irak, Iran, Sijistan ke sana, mereka kebanyakannya lebih cenderung kepada Muawiyah yang menjadi pemimpin dan gubernur di Syam atau di Kufah. Makanya seperti ada dualisme kepemimpinan. Sedangkan orang Hijaz, mereka sudah membaiat siapa? Al-Hasan. Jadi belum semua kaum muslimin membaiat Al-Hasan. Itulah kenapa Al-Hasan ini kurang dikenal menjadi khalifah. Padahal sebenarnya dialah yang menggenapkan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW 30 tahun itu. Nah semenjak Muawiyah, kan setelah itu kenapa? Pemimpin itu kan dari keturunannya kan? Betul nggak? Siapa setelah Muawiyah? Yazid bin Muawiyah. Terus makanya disebut dengan dinasti Bani Umayyah. Nah kalau kita lihat Abu Sufyan ini, dia itu kan keturunannya Umayyah, berarti sama dengan Utsman. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Jadi makanya sebenarnya Utsman itu dari klan Bani Umayyah, Rasul dari klan Bani Hashim, Umar dari klan Bani Adi. Nah, jadi ini klan-klan yang berbeda-beda, tapi semuanya sama-sama keturunan Quraisy. Ya, beliau orang yang kaya raya. Selain karena dia pebisnis ulung, nanti akan kita lihat bagaimana dia menjadi negosiator yang sangat ulung. Dia juga mewarisi harta yang banyak dari ayahnya yang bernama Affan. Ya, dan dia salah satu sahabat Nabi yang keluarganya banyak yang tidak masuk Islam. Mirip seperti kasusnya Umar, bapaknya Al-Khattab kafir, maka Utsman bapaknya Affan juga sama. Ya, kalau Abu Bakar kan masya Allah kedua orang tuanya masuk Islam. Jadi 4 generasi itu sahabat Nabi semua. Abu Bakarnya sahabat Nabi, ayahnya ya yang bernama Abu Quhafa sahabat Nabi juga karena masuk Islam. Anaknya Abu Bakar, putrinya namanya Asma binti Abu Bakar, sahabat Nabi. Anaknya Asma, Abdullah bin Zubair, karena Asma nikah dengan Zubair. Abdullah bin Zubair juga sempat ketemu Nabi kan. Maka 4 generasi ini semua dari cicit sampai buyut nih, semuanya sahabat Nabi. Nggak ada sahabat Nabi yang kayak begini nih, semulia Abu Bakar. Utsman, ya bapaknya kafir. Ya, masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang dilematis. Mereka cinta sama Nabi, tapi ayahnya kafir. Tapi untung Affan ini karena senior-senior Quraisy, dia meninggalnya cepat. Maksudnya bukan termasuk yang bermusuhan sama Nabi, seperti bapaknya Khalid Al-Walid bin Mughirah. Wah itu, gimana berkecamuknya hatinya Khalid itu. Tiap baca ayat Quran ketemu ayat tentang bapaknya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Hai Muhammad, biarkan antara aku dengan yang aku ciptakan si Al-Walid bin Mughirah ini. Bapaknya ahli neraka. Kebayang tiap baca Quran ingat bapaknya yang ahli
neraka. Gimana ujian hatinya para sahabat? Atau seperti Abu Ubaidah bin Jarrah ketemu sama bapaknya sendiri dalam peristiwa perang Badar. Bapaknya nyerang dia, nggak mau dia harus nahan, dan akhirnya bapaknya terbunuh di tangan dia sendiri. Kafir, ya. Atau seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, Abdullah bin Ubay, anaknya sahabat Nabi. Tiap hari kalau di rumah ngedenger bapaknya tuh ngejelekin Rasulullah, panas gak nih telinga? Gimana nggak panas? Orang Nabi bilang la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan aku orang yang paling kalian cintai, bahkan dibandingkan orang tua Dia sampai ngadu kepada Nabi, ya Rasul, bapak saya tiap hari ngejelekin engkau terus, kiranya engkau izinkan saya nggak ngebunuh bapak saya sendiri. Sampai begitu, saking cintanya sama Rasulullah SAW. Kebayang gimana perasaan Ikrimah, anaknya Abu Jahal, sahabat Nabi loh Ikrimah, bapaknya musuh Nabi nomor wahid. Kebayang perasaannya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu haters Nabi nomor wahid, tapi anaknya Sofwan masuk Islam. Maka Utsman juga sama, ya, bapaknya Affan tidak masuk Islam. Beberapa sifat Utsman yang disebutkan di dalam kitab-kitab, ya, sirah-sirah sahabat, dijelaskan bahwasannya Utsman bin Affan ini salah satu sahabat yang secara perawakan dia itu sangat tebal janggutnya. Tebal jenggotnya. Jadi mirip seperti Rasulullah SAW, mirip seperti Abu Bakar, dan mirip seperti Umar bin Al-Khattab. Kemudian dia postur tubuhnya agak tinggi tapi tidak setinggi Umar. Nah, kemudian Utsman ini badannya agak gemuk, gempal gitu ya. Nah, kemudian Utsman bin Affan ini diantara ciri khasnya kalau sholat dalam satu rakaat sholat malam bisa khatam Quran. Nah, nanti kita lihat ketika kisah wafatnya Utsman, nanti istrinya yang berkata, ya. Nah, kemudian beliau tadi dilahirkan ya di Mekah tahun ke-47 sebelum hijrah ya. Kemudian beliau diberikan kunyah dengan Abu Amr karena anaknya Amr, dan lakopnya beliau, gelarnya beliau ada Zunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia menikah dengan putri Nabi yaitu bernama Sayyidah Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ruqayyah ini nanti wafat di tahun kedua Hijriah, berbarengan dengan berita gembira kemenangan perang Badar. Jadi berita kemenangan perang Badar yang membahagiakan berbarengan dengan meninggalnya putri Rasul yang bernama Ruqayyah. Dan Utsman nggak ikutan dalam perang Badar karena mengurusi istrinya. Jadi bapak-bapak nih ya, sayangilah istri dan ingat ya, mengurusi istri yang sedang sakit nilainya setara dengan jihad fi. Sampai Rasul yang bilang, "Hei Utsman, jangan berangkat kamu, urus istrimu." Coba lihat suami-suami sekarang. Mana suami yang mengurusi istrinya ketika sakit? Mana suami yang perhatian kepada istrinya ketika dia sedang sakit? Yang ada pengennya diperhatikan terus kan oleh istrinya. Kalau sakit sampai drama-drama segala, biar istrinya itu perhatiannya lebih. Padahal Rasul mengajarkan sebaik-baik kalian yang terbaik sikapnya terhadap istrinya, dan akulah orang yang terbaik terhadap istriku, kata Rasul SAW. Maka Rasul ya mengatakan kepada Utsman, "Hei Utsman, urus istrimu yang sedang sakit yaitu Ruqayyah. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Jika Allah berkehendak tidak ada yang mampu mencegahnya." Berita kemenangan perang Badar yang membahagiakan berbarengan dengan berita wafatnya istri Utsman bernama Ruqayyah. Akhirnya apa? Utsman jadi duda keren, duda kaya lagi kan. Nggak lama Rasul langsung nikahkan Utsman dengan putri Nabi yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Ya, putri Rasul yang ketiga.
anak yang keempat, putri yang ketiga. Karena anak yang kedua Zainab, putri pertama. Anak pertama Nabi kan Al-Qasim laki-laki. Tapi Zainab sudah nikah dengan Abul As. Dari pernikahan dua orang ini lahir Umamah. Umamah cucu Rasulullah SAW. Pernah dengar Nabi sholat sembari menggendong bayi perempuan? Nah, itu Umamah tuh cucu Nabi. Ya, mungkin yang sering dengar Nabi sedang sujud main-mainin sama Al Hasan ya, kuda-kudaan. Nah, itu cucu Nabi dari yang lain kan, dari putrinya Fatimah. Nah, kalau dari Zainab, nah itu namanya Umamah. Zainab sudah nikah, Ruqayyah sudah meninggal. Siapa putri Nabi berikutnya? Ummu Kulsum. Ya udah, Nabi nikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman. Makanya disebut dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya yang bersumber dari Rasulullah. Karena dua ini putrinya Rasulullah SAW. Nanti di tahun ke-9 Hijriah, bulan Sya'ban, Sayyidah Ummu Kulsum juga meninggal. Jadi semua anak Nabi itu meninggal semasa Nabi hidup, kecuali satu orang, siapa? Fatimah. Fatimah meninggalnya setelah Rasul, tapi cuma jarak 6 bulan saja. Cuma jarak 6 bulan saja. Makanya ulama sepakat, kenapa putri Nabi yang terbaik, yang paling mulia, yang paling soleh itu Kenapa? Di antara sebabnya, dialah yang paling sabar menanggung kesedihan kepergian Rasulullah SAW. Sedangkan yang lain, Rasul yang menanggung kesedihan atas kematian putrinya. Ya kan? Nah, tapi setelah meninggalnya Ummu Kulsum, Utsman datang ke Nabi nangis-nangis. Ya, kenapa nangis? Karena dia berharap masih punya hubungan kekerabatan yang lebih dekat dari Rasulullah SAW. Ya, kan sama Nabi baru ketemunya tadi secara nasab di Abdu Manaf, agak jauh. Dia pengen lebih dekat dengan Nabi. Kenapa? Kalau menyambung silaturahim dengan Nabi, kata Abu Bakar, itu kan lebih saya cintai daripada dengan kerabat sendiri. Dilihat dari Rasulnya ini loh. Dan Rasul kan punya ahlul bait yang mereka itu insya Allah membersamai Nabi di surga Firdaus. Makanya Utsman sedihnya di situ. Apa coba komentar Rasulullah SAW? Wahai Utsman, lau kana indana ukhra lazawwajtukaha. Hei Utsman, seandainya saya masih punya putri lagi yang belum nikah, saya rela nikahin dia dengan kamu loh. Ini buronan mertua, Pak. Ini definisi seseorang yang disebut dengan buronan mertua nih. Ya. Cuman masalahnya kan putri Rasul sisa siapa? Fatimah, dan Fatimah sudah nikah dengan udah nggak ada lagi. Tapi Rasul berandai-andai, seandainya saya punya anak perempuan lain, saya siap dan rela kok nikahin dia dengan kamu lagi, wahai Utsman. Wah, ini makanya ini luar biasa sahabat yang satu ini. Ya, sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sedangkan di antara kemuliaan dan keutamaan Utsman, yang pertama, dia sahabat Nabi yang mendapatkan pahala 2 hijrah. Hijrah ke Madinah, ya, dan yang kedua hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Hijrah ke Madinah jalur darat ke arah utara dari kota Mekah, betul? Sedangkan hijrah ke Habasyah lebih sulit medannya, lewat jalur laut. Dari Mekah nyebrangin laut sampai ke negara di Afrika yang bernama Ethiopia atau Habasyah saat itu. Ada raja bernama Nah, Najas ini bukan nama asli ya, ini gelar seperti Fir'aun. Nama aslinya Ashamah. Nanti Nabi akan melakukan sholat ghaib buat Ashamah ini. Dia meninggal di Ethiopia, Rasul ada di Madinah. Rasul dikasih wahyu bahwasanya Najasyi ini meninggal. Dan dia sudah masuk Islam dan diterima keislamannya oleh Allah. Maka Nabi lakukan sholat ghaib di Masjid Nabawi. Kenapa disebut ghaib? Jenazahnya nggak ada di tempat. Jenazahnya nun jauh di sana, beda benua. Ya kan? Nah, Utsman memimpin rombongan hijrah ke Habasyah pertama. Utsman dengan istrinya Sayyidah Ruqayyah. Waktu itu istrinya masih Ruqayyah. Ya, bersama beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Nanti dilanjutkan hijrah Habasyah yang kedua, pemimpinnya bukan Utsman, tapi pemimpinnya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dia sudah dapat pahala hijrah. Terus hijrah lagi ke Madinah, dapat pahala 2 hijrah.
hijrah. Sedangkan Abu Bakar hijrahnya cuma sekali ke Madinah. Sedangkan Umar pas rombongan hijrah ke Habasyah, Umar baru mau masuk jadi Umar cuma dapat 1 pahala hijrah, tapi Utsman dapat 2 pahala hijrah. Di antara kemuliaan sahabat, caranya kita mengurutkan. Yang pertama, siapa yang lebih dulu masuk dia yang paling utama. Yang kedua, siapa yang mendapatkan 2 kali hijrah, dia lebih utama daripada yang 1 kali hijrah. Baru setelah itu perang, dan perang urutan nomor 1 perang Badar. Tapi Bapak Ibu harus tahu, walaupun tadi kami sampaikan Utsman tidak ikutan perang Badar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan, innalaka ajra rajulin mimman syahida badron wa sahmah. Selesai dari perang Badar, pulang Nabi bersama sahabat membawa harta ghanimah. Ada bagian yang Nabi pisahkan. Terus Nabi kasih kepada Utsman yang saat itu sedang berduka karena wafat istrinya Ruqayyah. Utsman bertanya, ya Rasul, apa ini? Ini bagianmu, kan saya nggak ikutan perang Badar. Di situ kata Rasulullah, walaupun kamu nggak ikut, innalaka ajra rajulin mimman syahida badron, tapi kamu dapat pahala penuh seperti orang yang ikutan dalam perang Badar. Dan sahmah, nih kamu dapat bagian harta ghanimah. Orang dapat pahala karena melakukan amal, itu biasa. Ini dapat pahala tapi nggak melakukan amal. Kenapa? Karena kekuatan dan dahsyatnya yang namanya niat. Kan kata Nabi SAW begitu, ya enggak? Seseorang di dunia ini cuma dibagi 4. Yang satu dia punya ilmu dan dia punya harta benda. Ini orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pertama, ilmu punya, harta benda punya. Kata Nabi, dia hartanya banyak tapi karena punya ilmu, tahu nanti hartanya akan dihisab, maka dia tunaikan hak-haknya, sedekah, bayar zakat, menyantuni anak yatim dan seterusnya. Orang yang kedua nih kata Nabi, dia harta mah nggak punya tapi punya ilmu. Kata Nabi SAW, orang yang kedua setiap menyaksikan orang yang pertama menggunakan hartanya di jalan Allah, dia niat di dalam hatinya, ya Rob, seandainya saya engkau karuniakan harta seperti itu teman saya juga mau tuh donasi ke Masjid Darun Nikmah, saya juga mau tuh ikutan renovasi bangunan Masjid Darun Nikmah, saya juga mau sedekah di kotak amalnya Darun Nikmah, saya mau begini begitu seperti dia. Tahu nggak kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Orang yang kedua cuma pasang niat kayak gitu, pahalanya bisa sama dengan orang yang pertama. Begitupun Utsman, ada nidaul jihad, panggilan jihad perang Badar, dia pengen ikut. Cuman Rasul memutuskan lain, dan keputusan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Disuruh oleh Nabi, enggak, kamu jangan ikut perang Badar. Ada amal yang lebih utama dan lebih mendesak. Urus istrimu yang sedang sakit. Maka dia dengan niatnya dapat pahala penuh perang Badar. Ini orang luar biasa. Ya. Yang ketiga, kemuliaan Utsman bin Affan, di antaranya sahabat yang paling dermawan, yang duitnya paling banyak, cuannya paling banyak, harta bendanya paling banyak, tapi sedekahnya juga terbanyak. Kalau dibuat perbandingan, ya, ada 3 sahabat yang paling kaya raya, yaitu Abu Bakar, yang kedua Utsman, yang ketiga Abdurrahman bin. Dari segi nominal dan aset, yang paling kaya Abdurrahman bin Auf. Makanya yang paling banyak nominalnya untuk sedekah di jalan Allah itu Abdurrahman bin Auf. Sampai sepertiga hartanya dia didedikasikan buat para peminjam duit di seluruh kota Madinah. Sepertiga. Buat ngasih pinjaman, bukan pinjaman beriba ya, bukan pinjol yang bikin benjol itu ya, bukan. Ya. Ini Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau Utsman ini ya, sedekahnya itu sampai sekarang masih ada amal jariahnya. Nanti akan disebutkan. Sedangkan Abu Bakar sedekahnya itu di awal-awal dakwah Nabi. Jadi masing-masing 3 orang ini orang terkaya dengan jenis sedekah yang berbeda-beda.
dari segi keberkahannya, sedekah Utsman itulah yang terbaik di antaranya. Ini kami sebutkan, ya. Saya lihat sudah lihat jam ini kan. Ini kita akhirin insyaallah di akhir ini, ya. Misalnya Utsman bin Affan ketika beliau dibantai di rumahnya dan dikepung oleh para pemberontak. Nanti kan beliau kan dibunuh oleh ribuan orang. Kemana para sahabat? Sahabat senior udah pada meninggal. Yang kedua, sahabat pada nggak ada karena bulan Zulhijjah, mereka pergi Yang ketiga, jumlah sahabat nggak bisa melawan ribuan orang yang sudah mengepung rumahnya Utsman. Didatangi mereka masuk nerobos rumahnya Utsman. Ya, digamparin Utsman, dipukulin Utsman babak belur. Istrinya menangis, istrinya mengingatkan, kalian sedang menyakiti kekasih Rasulullah SAW. Utsman ketika face to face dengan para pemberontaknya, di antara yang dia ucapkan, hei kalian, sebelum kalian membunuh saya, Utsman sudah punya firasat dia akan terbunuh. Kenapa? Tahu nggak? Karena Utsman sebelum itu, beliau masih di hari yang sama nih, sebelum diterobos rumahnya, beliau itu sedang puasa. Terus beliau tidur, dalam tidurnya mimpi melihat Rasulullah SAW. Kerinduannya begitu besar kepada Nabi SAW, sampai masuk dalam mimpinya Utsman. Maka Rasul berkata dan bersabda kepada Utsman, hei Utsman, kamu mau bukber bersama kami atau bukber bersama keluargamu? Kan lagi puasa. Mau buka bersama sama kami, maksudnya sama Rasul, sama Abu Bakar, sama yang mana sudah mendahului Utsman meninggal, atau mau bukber bersama keluargamu? Kata Utsman, ya Rasul, saya lebih ingin bukber bersama engkau ya Rasul. Maka benar, rumah beliau diterobos sebelum azan maghrib. Di sore hari masih dalam kondisi puasa, beliau jadi masih dalam kondisi berpuasa, belum bukanya sama Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi dengan mimpi tersebut Utsman punya firasat, kayaknya beliau meninggal sebelum berbuka puasa. Makanya ketika beliau diterobos rumahnya, beliau santai aja. Ini sesuai dengan prediksi Nabi kok. Nabi gak pernah dusta, ucapannya sesuai wahyu. Beliau harus siap nggak siap menghadapi kemana. Tapi kata Utsman apa? Hei kalian, tidakkah kalian ingat bahwasannya dulu Nabi SAW ketika awal hijrah ke Madinah, beliau berkata kepada sahabatnya, siapa yang siap membeli sumur Bani Ghifar milik Raumah orang Yahudi, kalau dia berani membelinya, nanti Allah akan gantikan sumur yang lebih baik nanti di surga. Kata Utsman, kalian tahu nggak siapa orang yang membelinya? Saya. Maksud Utsman tuh ingin menyadarkan mereka, kok kalian nggak berpikir sih? Saya ini sahabat Nabi loh. Saya ini orang yang paling utama loh, bukan dalam rangka sombong. Tapi mereka yang udah kalap, mereka akhirnya membunuh Utsman. Nah, ini sampai dipuji oleh Rasul yang bisa membelinya, maka dia dijamin surga. Di antara surga yang dia peroleh, kaflingnya itu ada sumur yang Allah sediakan, pengganti dari sumur yang dibeli waktu di Madinah. Nah, kisah pembeliannya itu begini. Ketika Utsman mengetahui hadis Nabi tadi, ya, ini Rasul masih hidup nih, kita kisah. Maka Utsman langsung mendatangi si Rauma ini, seorang laki-laki Yahudi dari Bani Ghifar. Utsman tawar, berapa harga itu sumur? Kenapa? Kaum muslimin sudah biasa minum air Zam-Zam kan waktu di Mekah. Sampai di Madinah, air bersih yang rasanya agak mirip dengan Zam-Zam itu cuma satu sumur ini nih. Cuman karena milik orang Yahudi, setiap minta satu mud saja, satu mud sekitar segini doang nih, ya. Atau sebagian riwayat mengatakan meminta satu ember harus dibayar dengan barteran satu mud gandum, 675 gram gandum. Kan rugi gitu loh, ya, gak senilai. Dan bayangin tiap hari harus beli. Makanya Rasul tawarkan yang mau dapat amal Utsman langsung datangi. Utsman tanya, berapa mas harganya? Gitu kira-kira ya kalau bahasa kita. Kata si Roma, Pak, hei Utsman, saya tahu kamu termasuk yang paling kaya, tapi ini aset saya terbaik.
Kalau saya jual kepada kamu, ya, saya nggak bisa dapat uang rutin lagi dari orang-orang yang ngambil air dari sini. Utsman pedagang ulung, negosiator nomor 1. Dia bilang apa kepada Roma dengan siasatnya? Kalau gitu wahai Roma, gimana kalau saya akuisisi 50%-nya aja? Saya nggak beli semua. Pinter dia. Saya beli 50%-nya doang. 50% lagi tetap masih aset kamu, kata Utsman begitu. Oke, 20.000 dirham. 20.000 dirham. 1 dirham sekarang kurang lebih 150.000. Kalikan 20.000, kami dapat angka sekitar 3M. Ada nggak yang sedekah sekali sedekah 3M, Pak? Hah, ada nggak? 300.000 aja belum tentu. 30.000 aja mikir-mikir. Ini 3 miliar kalau dikonversikan dengan rupiah. Oh, si Roma seneng, duit banyak banget, tapi dia masih memiliki asetnya sendiri, setengah-setengah, 50-50. Diterimalah cepet sama Roma. Tapi padahal Utsman punya siasat. Karena sudah milik bersama, sahamnya 50-50, berarti pembagiannya sama kan? Maka kata Utsman, kalau begitu, hari ini saya yang jualan air, besok kamu, ganti-gantian kita, kayak puasa Daud gitu Pak, ganti-gantian. Maka pas giliran Roma, dia tetap menghargakan itu kan 1 ember dengan 1 mud gandum. Pas di harinya Utsman bilang, deklarasi kepada sahabat, hei kalian, kalau mau dapat air gratis, datangnya jangan di harinya si Roma, pas harinya saya aja. Karena saya sudah pemilik sah 50% dari sumur tersebut. Kalau di harinya Roma kalian bayar, di harinya saya gratis. Dan ini juga Utsman gratiskan bukan buat kaum muslimin saja, tapi buat orang Yahudi yang lain juga, yang sebelumnya harus bayar kepada Roma. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari gilirannya Roma, orang nggak pada datang. Ngapain kita beli hari ini? Besok juga miliknya Utsman, kita ngambil gratis. Akhirnya orang datangnya di harinya Utsman terus. Nggak ada yang mau datang di harinya Roma. Akhirnya Roma rugi. Dan akhirnya kan aset 50%-nya jadi nggak ada nilainya kan. Kalau kita hitung-hitungan bisnis, ini udah nggak ada nilainya, nggak ada daya jualnya. Akhirnya Pak Roma nyerah, datang ke Utsman, Utsman udah beli lagi aja 50%-nya. Saya siap jual, tapi saya maunya harganya sama. Tapi saking Utsman pengen dapat pahala yang lebih besar, Utsman nggak nawar. Padahal dari segi daya jual sudah nggak ada. Akhirnya dibayar lagi 3M lagi, totalnya 6 mil. Tahu nggak jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah? Sampai sekarang sumur ini masih ada di Madinah. Sumur ini masih mengalirkan air dan dijadikan buat pengairan kebun kurma yang sudah berhektar-hektar. Ini semua miliknya dikelola oleh Departemen Pertanian Arab Saudi sampai sekarang. Dijual setengahnya atau dijual seluruhnya, setengah hasil penjualan dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Ini rekening tertua milik orang Islam, rekening bank tertua milik orang Islam, ya, atas nama Utsman bin Affan. Setengahnya lagi dimasukkan ke yayasan sosial untuk orang-orang yang membutuh. Sampai sekarang Utsman masih menikmati di alam kubur atas pahala jariyahnya. Dan kebunnya makin banyak, ya, dan luar biasa. Inilah salah satu keberkahan sedekah jariyahnya Utsman bin Affan. Ya, karena waktu sudah masih banyak ingin kami sampaikan tentang kemuliaan sahabat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan kepada MC. Mohon MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, pertanyaannya? Oh, iya. Ustaz,
Tadi saya mengatakan dengan surga ada 10 orang. Yang ingin saya tanyakan dari muslimah kira-kira ada berapa? Saya mau ubah karena surga itu kan surga itu kan susah ya. Ada yang masuk surga itu hanya dengan skor kurma aja bisa masuk surga. Ada yang sampai mengalami siksaan cobaan itu bisa masuk surga. Jadi ini kontradiksi juga. Yang mudah sekali, rasanya gampang, yang satunya susah sekali sampai sampai dulu. Kemudian yang ketiga itu masalah kepemimpinan. Jadi dari kepemimpinan itu akhirnya jadi klaim-klaim yang menimbulkan memecahkan Islam itu dari dua. Setelah setelah Husain dibunuh itu kan yang selama ini masih kita bersih itu pembunuhnya kan dari keluarga Umayyah. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Padahal sesama awalnya kan sahabat Rasulullah semua. Waalaikumsalam. Ya, 3 ya pertanyaan, beranak cucu ini. Ya, masalah yang pertama, saya malah yang lupa yang pertama. Ingat yang kedua dari surga. Yang pertama itu jangan surga kan dari muslimat ya. Nah, perlu kami luruskan, 10 sahabat yang dijamin surga ini bukan pembatasan. Artinya begini, betapa banyak sahabat dan sahabiyah yang dijamin surga, banyak banget. Makanya sebenarnya kita ingin nanti menyasar ke arah pembahasan yang lebih umum dari yang khusus ini. Semua sahabat yang dijamin surga banyak. Ada yang penjaminan surganya itu secara kolektif, langsung Nabi sebutkan. Contoh, orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan, semuanya ahli surga. Itu nggak disebutkan individunya, kolektif Nabi sebutkan. Semua yang ikut hadir, ya, semua yang ikut dalam perang Badar, itu yang secara kolektif. Ada juga yang secara kolektif itu Nabi sebutkan ahlul baitnya, ya. Maka kalau ditanya bagi Ustaz, ini kan ada 10 orang nih yang laki-laki, bagaimana dengan perempuan? Banyak juga, banyak. Makanya nanti setelah 10 ini kita akan menyasar ke sahabat yang lain, diurutkan dari yang paling mulia sampai nanti mengarah kepada yang perempuan-perempuan. Di antaranya perempuan yang dijamin surga, ya para istri Rasulullah SAW, para istri Nabi semuanya. Yang dimaksud istri-istri yang masih dalam tali pernikahan bersama dengan Nabi ketika Nabi wafat. Karena ada yang Nabi cerai, ada yang cerainya dirujuk, seperti Sayyidah Hafsah, Ibunda Hafsah pernah dicerai oleh Nabi, tapi dirujuk. Dan rujuknya luar biasa, sampai Allah kirimkan malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW. Hei Muhammad, raji Hafsah, rujuk tuh istrimu Hafsah, fa inna sawwamah wa qawwamah, karena ini istri yang limited edition. Kenapa? Ini salah satu istrimu yang paling rajin puasanya dan paling rajin sholat malam. Luar biasa. Saking solehahnya Ibunda Hafsah sampai dibela oleh Allah dari atas langit yang ke-7. Ya. Maka kenapa para istri Nabi itu perhatiannya ridho Nabi aja sepanjang hidupnya, supaya Nabi nggak menceraikan mereka. Itulah sebabnya Ibunda Saudah binti Zam'ah, istri Nabi yang sudah menopause, udah tua lansia. Ulama khilaf, lebih tua mana nih, Saudah atau Nabi SAW? Tapi intinya jaraknya nggak jauh. Kalau Ibunda Khadijah kan jelas, ya. Tapi ini Ibunda Saudah, pokoknya tua lansia. Tapi Nabi harus adil kan?
Di antara adilnya adalah kismah. Nih bapak-bapak nih, jangan bicara poligami terus, mikir nikmatnya. Orang kalau poligami tanggung jawabnya berlipat ganda. Kata Nabi, nanti di yaumil qiyamah ada yang dibangkitkan dalam kondisi apa? Setengah badannya miring, kayak orang cacat. Kata Nabi, itu tuh tipe suami yang berani poligami tapi nggak adil. Tapi harus ingat ya, bukan adil masalah hati ya, adil masalah zohir, nafkah ya. Nah di antara adil itu pembagian kismah, pembagian harian. Hari ini di siapa nih istri pertama, hari esok di istri kedua, begitu loh. Nabi waktu masih hidup, istrinya yang terus membalsami beliau itu 9. Kan yang disepakati istri Nabi itu 11 yang disepakati. Artinya ada beberapa orang lagi ulama khilaf statusnya istri atau budaknya Rasulullah SAW. Tapi yang disepakati 11. Cuma kan 2 orang sudah meninggal sebelum Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah namanya. 9 orang hidup membersamai Nabi, sehingga Nabi pas meninggalkan 9 istri yang menjadi janda. Sayyidah Saudah ini ngasih harinya kepada Ibunda Aisyah, karena beliau tahu diri, saya mau udah tua ya, maka mendingan saya mencari ridhonya Nabi terus ajalah. Di antaranya jatah hak Nabi harus ke tempat Saudah diberikan oleh Saudah kepada Ibunda A. Itulah kenapa Ibunda Aisyah dapat jatah 2 hari. Jadi sehari. Ibunda Aisyah saja yang 2 hari dan Ibunda Saudah yang penting saya masih nikah oleh Nabi. Kenapa? Kalau saya istiqomah begini terus sampai meninggal, saya akan membersamai Nabi di surga itu rumusnya. Makanya semua istri Nabi adalah muslimat yang dijamin bahkan ada yang disebutkan secara khusus kan individunya, yaitu Ibunda Khadijah bersama dengan 4 wanita yang paling mulia, pemimpin penghuni surga dari kalangan emak-emak, dari kalangan perempuan ya. Karena nanti kan gadis semua kan, kalau udah masuk surga nggak ada nenek-nenek yang mulia di surga ya. Kenapa? Nggak ada yang keriput lagi, semuanya glowing, semuanya kencang kulitnya ya, nggak perlu pakai skincare para ahli surga, tenang aja ya kan. Nah kata Nabi siapa? Ibunda Khadijah, putrinya Fatimah, Ibunda Maryam, istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Ini kan 4 wanita menjadi pemimpin penghuni surga dari kalangan perempuan. Jadi ada yang disebutkan individu ya. Jadi putri-putri Nabi ahli surga nggak? Dijamin surga. Kenapa? Mereka semua beriman. Jadi bukan karena ada genealogi keturunan nabinya, bukan. Tapi karena apa? Karena beriman. Bahkan putri Nabi itu di antara yang awal-awal beriman. Setelah Khadijah beriman, langsung putri-putrinya. Zainab beriman, ya kan? Ibunda Sayyidah Fatimah beriman, Ruqayyah beriman, Ummu Kulsum juga. Maka mereka juga ahli surga dari kalangan perempuan. Ada Nabi sebutkan Ummu Sulaim, ibundanya Anas. Jadi kalau ditanya mana Pak Ustadz yang muslimat yang dijamin surga, banyak banget ya. Nanti ada pembahasannya, dan biasanya ini kami sampaikan di kalangan kajian khusus emak-emak, kajian ummahat biasanya ya, karena bapak-bapak biasanya kurang interest itu kalau. Nah ini satu. Yang kedua, kok kayak kontradiktif, katanya ada hadis Nabi masuk surga itu mudah, tapi di sisi lain kayaknya masuk surga itu sebenarnya Bapak Ibu, ini cuma perbedaan perspektif dan sudut pandang aja. Dari sudut pandang rahmat Allah ya, rahmat Allah, maka masuk surga ini menjadi sangat mudah. Kenapa? Yang penting kita dapat rahmat Allah. Kadangkala rahmat Allah mengucur kepada orang yang cuma beramal sedikit. Masih ingat bagaimana Nabi menceritakan seorang wanita pelacur, kehausan dalam perjalanannya, menemukan sebuah sumur, dia mengambil air itu dan dia minum.
Keluar dari sumur dia menyaksikan ada seekor anjing. Bukan manusia yang dia beri air, tapi hewan. Dan hewannya hewan yang kita suka memicingkan mata, kita suka menghindar, kita suka menjelekkan hewan dan makhluk Allah berupaan. Padahal terlepas dia dari najis, dia tetap makhluknya Allah. Maka dia kasihan, dia berkata, ini hewan, kondisinya mirip seperti saya sebelum minum, saya juga kehausan. Ini seekor anjing ngejilat-jilatin tanah yang basah, padahal dia pengen banget minum. Dia rela turun lagi ke sumur, manjat dengan ketiga, satu tangan, dua kaki, satu lagi dia pegang air. Dalam riwayat lain dia gigit itu sepatunya sebagai wadah air. Dia manjat rela dan dia berikan. Kata Nabi apa? Syakarallahu laha, Allah berterima kasih kepadanya dan dosanya diampuni. Dosa berzina, Pak, segitu mudahnya diampuni. Kenapa? Yang berhak mengampuni bukan manusia, tapi Allah. Kita bukan panitia surga neraka, kita juga bukan panitia dosa dan pahala. Semuanya hak prerogatif Allah. Dalam riwayat lain dia dijamin surga. Jadi dilihat dari perspektif ini kan kayaknya gampang banget kan masuk surga. Kenapa gampang? Karena masuk surga itu jalan satu-satunya adalah dengan rahmatnya Allah. Cuman untuk mendapatkan rahmat Allah ini yang kita harus banyak beramal. Nah, makanya dalam perspektif yang lain masuk surga kelihatannya susah. Karena butuh perjuangan untuk beramal. Dan mendapatkan rahmat Allah tuh kadang-kadang harus beramal yang besar. Gitu loh. Ya. Kayak kita sebagai orang tua lah nyuruh anak kita, nak belajar. Kalau kamu belajar serius, kamu ranking 1 di sekolah, papa beliin sepeda. Kita lihat rekam jejak si anak, sekolah nggak pernah bolos, pulang sekolah belajar pula, tugas sekolah dikerjain juga. Ini anak nggak neko-neko, nggak suka keluyuran, kelayakan, bahkan les-les juga dia hadapi. Privat belajar matematika, privat fisika dan seterusnya. Pas lagi pembagian rapot, ternyata nggak ranking 1, bahkan 3 besar pun enggak. Saya mau tanya, kita sebagai orang tua, kita kasih sepedanya atau enggak? Kasih nggak kira-kira? Orang tua yang punya akal sehat, yang punya hati yang bersih, dan kasih sayang masih Allah tanamkan kepada dia, saya yakin dia tetap kasih. Kenapa? Melihat rekam jejaknya nih anak nurut sama orang tua, belajar serius, walaupun hasilnya maka begitu pun kita. Allah suruh taat, kita beramal, dan kita nggak tahu mana amalan kita yang mengundang rahmatnya Allah. Kalaupun amal kita membuat nggak layak masuk surga, tapi Allah melihat kesungguhan kita kan selama hidup ini beramal terus, sholat terus, akhirnya Allah kasih itu surga. Tugas amal itu apa? Positioning surga kita. Jadi jangan gara-gara masuk surga karena rahmat Allah menganggap amal sia-sia. Enggak. Justru untuk mendapat rahmat Allah kita taat sama Allah dengan cara beramal. Nah nanti amal itu positioning di surga yang keberapa kita. Makin banyak amalnya, surganya makin tinggi. Tapi kunci surganya itu rahmat Allah. Jadi hadisnya nggak kontradiktif sesungguhnya. Nah gitu loh, ya. Sedangkan pertanyaan yang ketiga, masih ada waktu kan nih? Tadi yang ketiga apa sih? Lupa saya. Oh iya, masalah sahabat. Intinya ini semua sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Bukan dari Hasan bahkan. Pertama hadis Nabi tentang akhir zaman. Ya, Nabi ceritakan tentang kondisi akhir zaman sebelum kiamat. Ada 10 tanda terbesar. Ya, khasfun bil masyriq, amblasnya tanah di bagian timur, amblasnya tanah di bagian barat, dan amblasnya tanah di jazirah Arab. Pak, ini bukan longsor biasa. Ini benar-benar ambles itu tanah ke dalam, bolong, gede, skalanya kilometeran mungkin. Nanti akan terjadi 3 ini. Munculnya dukhon, munculnya dajjal, munculnya dabah. Ya, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj.
matahari terbit dari barat. Itu kan Nabi sebutkan 10 tuh. Nah, cuman sahabat Huzaifah bertanya, "Ya Rasul, ini kapan terjadi?" Setelah pintunya didobrak. Huzaifah tanya, "Ya Rasul, pintu yang didobrak itu siapa?" Kata Rasul, "Umar bin Al-Khattab." Maksud Nabi apa? Semenjak Umar wafat akan terjadi banyak fitnah dan kehancuran. Makanya zaman Abu Bakar nggak ada selisih, zaman Umar nggak ada selisih. Setelah Umar wafat, di zaman Utsman kita lihat tadi, wafatnya Utsman bagaimana? Dibantai oleh ribuan pemberontak. Dan Umar itu dibunuh lagi sholat subuh. Itu tuh pintu yang didobrak kata Nabi. Setelah Umar wafat, udah tuh fitnah bertebaran. Aliran sesat sudah mulai bermunculan kan? Aliran sesat yang pertama apa? Khawarij. Ya kan? Yang kedua apa? Syiah. Benih-benihnya muncul yang mengkultuskan Ali. Mulai ada yang jelek-jelekin sahabat. Awalnya mah cuma dibanding-bandingke. Cuma dibuat perbandingan, Ali lebih utama dari Abu Bakar. Kesini-sininya Abu Bakar dihujat, Umar dihujat. Ali sampai dituhankan. Bahkan di zaman Ali nanti nih, ini Syiah yang benar-benar parah banget. Syiah yang sekarang Pak itu masih mending sebenarnya. Kalau kita lihat historisnya, Syiah yang awal itu parah banget. Di antaranya apa? Memahami inkarnasi seperti orang-orang Nasrani. Mengatakan ada Tuhan masuk ke dalam tubuh Nabi Isa. Maka sampai ada istilah apa? Roh Allah masuk pada Isa. Kan begitu tuh. Maka mereka kalau dengar petir muncul, mereka bilang apa? Ini amarahnya Ali bin Abi Thalib. Sampai begitu Pak, menuhankan Ali. Makanya Ali itu pernah membakar hidup-hidup orang-orang yang menuhankan dia. Tapi dikoreksi nanti oleh Ibnu Abbas. Wahai Ali, Rasul pernah bersabda, tidak yang pantas menyiksa hamba Allah dengan api kecuali Allah sang pencipta api. Tapi sikap membunuhnya dibenarkan karena ini parah banget menuhankan Ali. Cuman cara pembunuhannya yang perlu dikoreksi, jangan dibakar. Jadi itu sebenarnya udah terjadi Pak, fitnah itu dari zaman Umar meninggal, Utsman lebih parah, Ali lebih parah, dan berikutnya lebih parah. Ya, terus di zaman Ali masih hidup, Rasul masih hidup, Rasul pernah bilang begini kepada Ali, "Hei Ali, kelak kamu nanti akan berseteru dengan ibunda Aisyah." Sama istri Nabi Aisyah. Apa kata Ali? "Celakalah diri saya wahai Rasul, berselisih sama keluarga Rasulullah." Tapi kata Nabi, tenang, nanti masanya itu datang, yang berada di atas kebenaran itu kamu, bukan Aisyah. Kata Rasul begitu. Artinya Aisyah mengalami kesalahan. Cuman saya minta tolong wahai Ali, kalau terjadinya peristiwa itu nanti, tolong kamu jangan sakiti Aisyah, cukup kembalikan Aisyah ke rumahnya saja. Nah, itulah peristiwa yang namanya Perang Jamal. Ketika ibunda Aisyah menuntut Ali, "Hai Ali, kami mau membaiat kamu, tapi kamu harus mencari dulu pembunuhnya Itu udah terbagi dua. Sebagian membaiat Ali, sebagian gak mau baiat, bukan gak terima Alinya, tapi pengennya Ali cari dulu pembunuhnya Utsman dan dikisos mereka semua. Cuman Ali memandang apa? Ada yang lebih penting, yaitu masalah kepemimpinan. Gak boleh ini ada pemerintahan yang lepas dari seorang pemimpin. Makanya ada selisih pandangan di situ. Akhirnya ibunda Aisyah mencari apa? Jamaah yang mau menekan mereka kepada Ali biar mencari pembunuhnya Utsman. Karena Ali kekeh pengen pemerintahan harus stabil dulu. Pergilah ibunda Aisyah bersama Zubair, bersama Tolha dan beberapa orang ke negeri Syam. Ali mendengar itu, ada sekelompok tidak mau baiat beliau. Akhirnya Ali perintahkan, yuk kita cegat mereka. Terjadilah Perang Jamal.
Nanti ada oknum yang memanah menembak siapa? Sahabat Nabi Tolha, meninggal di situ, mati syahid. Tapi Ali sudah ingat kan prediksi dari Nabi sebelumnya. Yang di atas kebenaran siapa? Beliau atau Ibunda Aisyah? Beliau. Makanya beliau pesankan jangan sakit Ibunda Aisyah, yuk kita tuntun beliau, kembalikan ke rumahnya. Jadi perselisihan udah diprediksi, Pak. Itu sudah berdasarkan takdirnya Allah. Ujian buat kita yang mengetahui sejarahnya, dan ujian juga bagi kita sejauh mana kita tetap memuliakan sahabat. Karena mohon maaf, dengan peristiwa ini ada yang menjelekin Muawiyah, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang menjelekkan Ali bin Abi Thalib, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap hormat kepada Muawiyah walaupun dia punya perseteruan dengan Ali. Kenapa? Beliau itu penulis wahyu Nabi. Beliau itu anaknya Abu Sufyan, dan Abu Sufyan sudah masuk gak ada celah sama sekali kepada Muawiyah. Semuanya memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, dan toh pada akhirnya Al-Hasan memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga kaum muslimin bersatu padu dengan satu orang pemimpin. Adapun kejadian-kejadian berikutnya itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Jadi itu ujian buat kita, ya. Jangan sampai kita menjelekkan salah satu sahabat. Ya, Muawiyah luar biasa keutamaannya. Nanti bisa kita sebutkan keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup kali ya, karena sudah 3 pertanyaan langsung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mari kita akhiri, mari kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.